ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama, Mas Ruben akan tahu and the bla 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 bla. Bla 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 bla. Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu. Kan kita bisa, iya di handphone saya bisa, kita bisa set gitu kan. Dan bener. Tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya, dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya. Tetapi ini saya sedikit agak nervous gini kalau dengan beliau karena MC kondangan dan sangat terkenal. Waduh, amin. Dan teman baik saya. Yes, yaitu Mas Ruben Onsu. Yes, Om Hao. Sehat-sehat ya Mas ya. Makasih. Om Hao, makasih banget. Aku malah yang justru dari yang lalu-lalu selalu kepikiran, aduh punya utang, janjian kapan ya. Karena sejujurnya Om Hao selalu bantuin aku, tapi aku yang belum menepati janji untuk datang ke kontennya Om Hao nih. Santai Mas, ini insya Allah nanti silaturahmi ke Mas lagi. Iya dong. Terus kita penelusuran bareng, nanti ikut penelusuran di KTJ juga. Oh iya dong. Kalau jalan-jalan pengen kemana Mas? Kalau kita penelusuran nanti? Apapun pokoknya yang penting aku harus di sebelahnya Om Hao ya. Aman, nanti tenang. Kan ini sudah untuk kesekian kalinya kita jumpa Mas. Pertama kan dulu kita ketemu di Brownies pertama kali bahas KKN waktu itu. Iya. Masih ingat saya. Iya. Terus ke channelnya Mas 2 kali, terus ke Kakak Beradik Podcast juga. Dan saya juga masih punya utang Mas, belum ngajak Mas Ruben untuk ke ini Kisah Tanah Jawa yang penelusuran. Iya itu, aku penasaran banget dan tuh. Belum ketemu Mas Jordi juga. Iya ya. Sampai saat ini nanti insya Allah nanti diatur ke Jakarta lagi. Amin. Iya. Ini sehat ya Mas, yang penting ini. Sehat. Ya pokoknya doanya terus pasti sehat lah Om Hao. Iya. Gitu. Iya. Sejauh ini nganu Mas, Mas masih ada kaitan-kaitan atau dengan sesuatu hal yang metafisik tidak? Nah, dari yang kita omongkan dulu nih, nanti mungkin teman-teman yang nonton ini ya, mungkin penasaran, nanti juga bisa klik ya, nonton di Kakak Beradik Podcast atau di ini. Di Onsu Family ya, kalau tentang aku waktu itu ya. Family ya waktu itu. Iya. Jadi ada beberapa kita bahas tentang itu, biar ini nggak bingung nanti. Ini gitu. Jadi bisa di relate-nya ya. Lagi ya. Iya. Iya kalau kalau mau kan punya salah satu yang memiliki kelebihan ya, maksudnya dibanding yang lain-lain nih gitu. Tanpa mungkin saya cerita sudah bisa tahu dan merasakan gitu. Cuman ya saya lagi bertemu dengan siapa nih? Dengan orang itu ya udah saya jawabnya yang beliau masuk nalarnya. Tapi kan kalau kita berbicara tentang orang yang maksudnya yang kita ajak ngobrol juga dia nggak percaya dengan sesuatu yang kayak gitu kan, jadi kan kita kayak aneh kan gitu. Jadi makanya aku siapa lawannya nih? Oh itu, ya udah. Ini jawabannya gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang udah dia bisa secara penglihatannya dia bisa melebihi orang lain ya, tanpa saya cerita mereka udah pasti tahu dari raut wajah ya, dari tatapan bola mata itu pasti udah kebaca lah gitu. Saya nggak akan bisa, ya nggak mungkin mata gue gini-gini, nggak akan mungkin, muka nggak akan, ya jadi semuanya pasti akan kebaca gitu. Kan kelihat gitu ya Mas ya? Iya. Kalau dalam ini Mas, saya kan sering nonton juga di Kakak Beradik Podcast ataupun The Onsu Family. Kan Mas Ruben kadang ikut ke lokasi nih, kayak dulu waktu kita penelusuran di Bilabong ya, di kolam renang gitu. Pernah nggak Mas ingat satu tempat yang dianggap paling serem atau bahkan itu membawa energi tidak mengenakan bagi Mas dan keluarga? Jadi seperti ada yang nempel, yang ngikutin, atau bahkan ada kru yang kerasukan atau apa gitu Mas? Banyak sebenarnya, tapi kalau ngefek ke keluarga kayaknya enggak ya. Hanya di lokasi saja Mas? Iya maksudnya ngefek ke keluarga tuh kayak dihantui terus-terusan gitu ya. Enggak sih,
tapi lebih ke akunya kayaknya. Lebih ke akunya, misalnya sampai saya ketemu Om Hao saat ini, ya. masih ada yang kayak ini ya, siul. Di rumah atau di mana Mas? Dimanapun. Baik, itu misal mau manggung atau di mana juga sama? Dimanapun. Saya nyetir mobil sendiri, iya. Itu bukan siul jauh, siul yang benar-benar di sebelah kuping. Telinga kanan atau kiri? Kiri. Iya. Nanti sembari saya track Mas. Iya. Ya, Mas di telinga kiri gitu. Jadi itu sering terjadi. Cuman ya saya diam, tapi adik saya juga pernah cerita juga. Ini tahu nggak kita gini. Tapi saya nggak cerita ke dia. Gue udah duluan gitu. Nah, saya ini kan ya ada capeknya di posisi yang gue lagi ya kadang kondisi badan nggak seoke dulu gak gitu ya, nggak fit. Terus tiba-tiba ada yang kayak gitu. Kadang-kadang kan suka marah kan gitu. Aduh ini apa nih, setan, bener-bener setan nih gitu. Males gitu, lagi males nanggupin. Jadi aku sering misalnya buang air besar malam-malam tuh. Nah kalau di kamar mandi utama kan gede banget. Saya lebih kurang nyaman karena ada bathtub, ada shower. Saya tuh orang yang takut kamar mandi soalnya. Jadi sebisa mungkin kamar mandi itu nggak perlu terlalu besar. Sempit tapi bisa dipakai nyaman. Iya. Mas, ya. Nah kalau saya zaman dulu bujangan kan di kamar mandi tuh semuanya kayak ruang tamu. Jadi di kamar mandi saya punya TV, kamar mandi saya ada kulkas. Jadi kayak mau melakukan hal apapun, misalnya ya buang air besar yang melilit itu kan kadang-kadang lama kan. Iya. Jadi saya punya banyak aktivitas yang kulkas itu buat saya taruh krim gitu loh. Krim pagi, krim malam. Kan kalau dingin tuh kan lebih fresh ya gitu. Sehingga nggak keluar dari kamar mandi, ngambil lagi gitu, repot ya gitu. Jadi lebih ke kulkas minibar gitu. Nah, jadi pada saat itu saya lagi buang air besar. Saya ingat banget jam 2:20. Saya ingat banget karena saya setiap bangun tidur yang saya lakukan itu saya nengok ke anak saya dulu, ya ada istri, terus habis itu kanan jam. Itu pasti saya ingat. Jadi jam 2:20. Saya jalan. Nah, karena jalur ke arah kamar kami itu area private, sehingga nggak akan mungkin ada yang masuk. Ya, jadi ada pintu lagi. Pintu ketemu pintu lagi. Gitu. Nah, pintu itu kejegret. Kalau kebuka pun mau siapapun yang lewat pasti otomatis akan bunyi. Sepelan apapun dia mau buka, pasti bunyi. Jadi saya udah sering ketek biasa. Pertama kayak 2 orang, 3 orang biasa. Saya nggak nanggepin. Sampai hari ke 3 apa ke-4 ya. Itu bener-bener kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Banyak derap kaki gitu. Banyak derap kaki. Panik iya, takut iya. Tapi kan mau manggil istri, kondisinya kan saya di kamar mandi depan, bukan di kamar mandi utama. Saya persis di kamar mandinya Onyo. Persis di kamar mandi dia. Jadi saya mau teriak gak bisa, mau manggil istri gak bisa karena gak bawa handphone. Ya kan? Jadi dia mengendalikan. Nah, pintunya saya buka soalnya. Saya takut toilet soalnya. Jadi saya orang yang takut toilet. Jadi even saya maaf nih buang air besar di mall pun, ya asisten mesti nongolin kaki di bawah. Gitu. Untuk saya pastikan itu dia, iya. Dimasukin itu. Iya gitu. Jadi pastikan itu dia. Kalau enggak saya enggak akan tenang, pasti saya panik gitu. Atau enggak saya mesti pulang dulu pup. Gitu. Nah, itu gerak jalan. Saya panik nih, jangan sampai dia lewat. Udah panik nih karena udah nggak ada anak saya gila-gila gerak jalan. Ini bener-bener iya kayak grup, iya orang pada baris berbaris gitu. Dan dari situ saya dia jauh nih gitu ya, dengar ini kayak mau jauh mendekat gitu loh, suaranya kan tau kan kayak jauh mendekat. Dan pada saat itu saya akhirnya mengendalikannya cuma gini dong, ngapain lu subuh-subuh gerak jalan, gak ada capeknya lu. Ada capek, gue capek nanggepin setan, ntar lu malas nanggepin. Jadi saya
saya kondisi ngantuk saya, tapi deg-degan juga. Malah suka nanggapin setan, lu gerak jalan aneh-aneh aja, lu menghantui, bukan lompat-lompat, ini malah gerak jalan aneh gitu. Hilang. Ya. Saya langsung bersih-bersih, tapi nggak berani melintas. Karena dia ada di pintu masuk kamar saya tuh. Dimana, ini saya ngomongnya saya merinding. Ya. Ini saya ngomong saya merinding. Tuh. Ya, saya merinding. Jadi, dari pintu utama, ya, pintu utama, kamar Onyo, kamar mandi, kamar Talia, ya, baru kamar kita, kamar keluarga, di tengah posisinya. Nah, saya kalau keluar kamar mandi Onyo itu mau masuk ke sana, saya harus melintasi dari suara yang saya dengar tadi itu loh. Jadi makanya, ya nggak ada jalan lain, ya gue harus ke situ dan nggak ada orang yang lewat yang gue minta tolong, nggak ada. Jadi jalan aja udah. Ya berdoa sesuai dengan keyakinan, ya lewat aja, gitu. Memang pintu itu kan susah banget dibuka kan. Besar ya Mas pintunya? Iya, pintu susah banget dibuka. Kita sengaja supaya kalau ada yang bangun, ya kita dengar suaranya gitu. Nah, ini nggak kebuka. Dan akhirnya kebuka paksa yang bikin, ya suaranya besar banget kan akhirnya gitu. Udah ngelewatin itu, makanya dari situ semakin sering saya siul gitu. Misalnya nih, saya lagi di Brownies, ya. Kan kalau di belakangnya ada Ivan Gunawan, saya bisa nuduh itu dia kan. Iya. Ya. Tapi kan kadang-kadang dia suka izin, nggak ada, atau di belakang saya tuh suka nggak ada kan. Kosong gitu. Ya kalau lagi mau diisi orang, ya isi itu sesuai bercandaan aja lah, konten ngalir gitu aja kan. Kalau program tuh sama, ketika kita lagi menginterview orang, kedistrek kan, keganggu gitu. Jadi dari situ saya nggak lawan gitu. Jadi maksudnya gini, nggak tepat deh gue lagi kerja, lagi males nih gitu. Jadi ngelawannya itu cuman begitu. Dan nggak hanya saya gitu, maksudnya pasti ketika saya lagi kena siulan itu nih, saya ngelakukan reaksi, pasti ada asisten yang, ya karena mungkin asisten kan jadi ngelihat reaksi kita yang gitu, kenapa gitu, nggak apa-apa, gue kaget aja gitu. Padahal kan ya menurut lo kita lagi diem bengong, tiba-tiba dia ada siul di kuping, dari siapa jadi udah nggak bisa. Nah ada satu, aku tuh punya program I Know You, ya, ke Pulau Jawa lah, muter-muter Pulau Jawa. Oke, semuanya oke. Saya bilang selama itu tempat kayak begitu, saya oke. Saya lebih berurusan yang beneran hantu daripada manusia yang tingkah lakunya kayak setan, ya. Jadi itu lebih rumit, ya. Pokoknya nggak tahu kenapa saya nggak ngerti tim saya itu ngebawa saya ke satu tempat itu gitu. Di mana tempat itu sakral. Itu sakral sekali. Saya ini kan keturunan Tionghoa. Ya Om, saya kan keturunan Tionghoa. Jadi ketika datang ke sana, saya itu kayak syuting nih. Saya nggak pernah nanya, lu yakin lokasinya di sini? Nggak pernah. Saya datang, tim ngasih tahu lokasi di sini Pak, di sini. Pulang syuting, nyampe, pergi lagi gitu. Ya udah. Ini saya nanya berkali-kali dari sebelum take, lu yakin di sini? Lu yakin di sini? Ya namanya tim, ya bagus Pak. Wah kamu ini gini. Lu yakin? Kembali saya ulang lagi pertanyaannya. Lu yakin? Gak mau lu rubah? Gak bisa Pak. Ini soalnya besok kita udah, habis ini kita tancap lagi episode 2. Terus pagi-paginya kita udah, Bapak kan udah flight pagi. Oke, gitu. Saya dalam hati cemas gitu. Pokoknya di tempat itu di wilayah Jawa Timur. Jadi yang dimana isiannya itu bukan hantu tanpa mata, kuntilanak, pocong, bukan. Tapi ya memang bener-bener kastanya tuh tinggi. Tua gitu Mas? Iya, iya. Kastanya tinggi, kerajaan gitu. Iya. Ya. Dan saya baru tahu dari situ belakangnya ternyata laut.
ya yang masih menghubungkan sama Laut Selatan. Dan katanya beliau juga sering mampir, suka masih ada di situ gitu. Orang tempatnya bagus banget, memang sudah nggak aktif gitu. Tapi dari sekian saya lokasi, cuman itu saya ragu. Nggak tahu kenapa, jalanlah saya. Dan tim saya biasanya nggak pernah switch tim. Ini switch tim. Saya cuman sama anak indigo, sama narasumber. Apa ya namanya yang menguasai tempat itu, tapi juru kuncinya. Saya nggak ada menaruh curiga. Biasanya jalannya berempat, berlima. Ini benar-benar bertiga sama 2 kameramen plek. Tempatnya segede gitu, lampunya minim. Kita kan bukan orang sakti ya, ada jiper-jipernya juga kan. Ini yang diomongin semakin dalam. Nggak ada yang mengerikan mas. Tapi yang diomongin tuh seperti lu kayak lagi didongengin sebuah cerita kerajaan. Tapi hati saya tuh kayak, kenapa ya? Kenapa? Takut. Gitu, hatinya takut gitu. Nah, dari situ pokoknya muter tuh, saya puterin pagoda itu. Ya, puterin pagoda itu. Kira-kira hampir setengah perjalanan saya melihat wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya, ular sepantaran wanita itu, tingginya sama, dan di atasnya mahkota sama. Di situ kayak saya nggak bisa ngomong, tapi nggak tahu kenapa tim kayak nggak ada yang ngerasa, biasa aja gitu. Saya tuh kayak lagi minta pertolongan, mereka nggak ada yang nolongin. Si anak indigo yang di sebelah saya pun juga, ya dia karena saya nggak interview orang itu, jadi dia ngisi kekosongan itu kan untuk interviewnya. Iya, jadi tidak mengganggu, tapi maksud saya itu cuma mau ngasih kode, lu lihat nggak. Maksud saya itu begitu. Lewat tuh mas, saya mau noleh takut, kan kita terus muter, harus muter kan. Terus gue yakin sih, fix ini itu mereka yang diceritain sama narasumber ini, mereka salah satunya gitu. Dah selesai. Pokoknya 2 kali aku ketemu sosok yang sama. Menurut aku mungkin saya diterima kedatangannya gitu. Disambut gitu. Udah saya masuk. Terus ya biasa, kalau saya kan dari zaman kecil suka nemenin nenek saya kalau ke kelenteng, suka nganterin, main gitulah gitu om. Jadi Su numpang ya, masuk dulu ya Su sebentar, maaf kalau ada yang kelewat, maaf kalau ada yang nggak sengaja keinjek, ada ya ngobrol sama kesannya om dan tante yang lagi kita datang berkunjung kan gitu. Itu tempat om kan pagoda ya, tingginya, ceilingnya itu tinggi sekali. Sempat masuk ke dalam Mas Ruben? Masuk. Oh. Di dalam saya gak bisa nafas. Pengap atau sesak? Sesek. Saya sesek. Tapi kok yang lain gak ada rasa gitu. Yang lain gak ada rasa. Nah pada saat itu saya akhirnya cuman nah untung saya ada Onyo. Onyo kan di genggaman tangan saya terus. Nyo, ayah harus keluar. Ayah gak bisa bernafas gitu. Anak saya panik, dia mau ikut saya. Ya kan, saya bilang enggak. Ayah keluar sendiri. Onyo di sini. Onyo terusin biar kita cepat pulang. Gitu. Dia bingung antara mau ikut bapaknya sama ini, tapi kalau udah diperintahkan sama bapaknya dia nggak pernah ngomong enggak kan ya. Jadi saya pergi sendiri keluar. Dia ngelanjutin perjalanan di basementnya lagi. Saya nggak ada nafas om.
saya nggak ada nafas. Keluar dari pagoda itu, kan nggak mungkin Om, di dalam pagoda ceiling tinggi gitu kita nggak ada nafas. Nggak mungkin. Tinggi kan harusnya sirkulasi lebih ini Mas. Iyalah, lebih terjaga lah. Lebih dingin, lebih enak. Lebih dingin, lebih luas. Dan kalau itu yang saya rasakan, harusnya semua dirasakan dong. Iya. Ini cuma saya doang. Saya sampai gini napas, hidung anak saya nggak tersengal-sengal dia. Terus yang lain saya biasain, nggak ada yang tersengal-sengal. Ya saya keluar sendiri dengan biasa. Ya kan kita harus nunggu tim sampai dong. Nunggu tim sampai kan. Udah, dari situ pokoknya saya tidak bisa melanjutkan ke lokasi berikutnya. Saya selesaikan di episode itu, di mana ya menurut saya paksain. Sampai akhirnya drop. Lokasi berikutnya syuting, tapi saya tidur di mobil. Yang kru ya saya ditemenin sama driver lokal di yang jemput kita biasa kalau kita dijemput gitu. Ya sama dia aja, dia jemput, dia nemenin kita di lokasi syuting. Nah, selama saya tidur itu, saya itu masih ada di pagoda. Merasanya ya? Iya. Tertinggal Mas Ruben? Tertinggal di pagoda. Iya. Jadi saya lagi di pagoda, saya itu ditinggal sama tim. Sendiri. Jadi saya melihat bagaimana tim saya itu, ya dia jalan, mobilnya jalan. Tapi saya nggak bisa bergerak, diam dan terus menatap ke depan. Jadi depan pintu utama pagoda itu tinggi, pintu besar. Tapi di penglihatan saya pada saat itu, tingginya itu tidak seperti yang saya lihat waktu pertama. Lebih besar lagi? Lebih gede lagi. Iya. Dan di situ saya diem cuman seperti saya lagi di nge-flashback waktu saya nganterin nenek saya ya ke Kelenteng. Jadi situasi itu kayak lagi terulang waktu saya kecil. Ke flashback ya Mas ya? Ke flashback saya lagi kayak ketarik gimana ya Om ya? Ketarik saya waktu kecil. Iya. Tapi saya di situ titiknya. Tapi seolah-olah ada bayangan atau ke flashback ke masa waktu kecil. Enggak. Iya, di situ terus saya tiang itu semuanya itu seperti saya lagi lihat saya nganterin nenek saya ke Kelenteng. Ya. Dan situasinya pada saat itu tidak terlalu ramai. Tapi waktu saya datang kan sepi, emang tempatnya udah nggak aktif. Tapi pada saat itu kok kayak ada orang yang, pokoknya kayak orang yang datang mau sembahyang gitu kan? Apa istilahnya ya mau ibadah gitu kan ya? Sembahyangan. Iya sembahyangan gitu kan. Jadi tapi pada saat itu mata saya terus ke sana. Kenapa saya fokusnya gini? Kenapa pagar itu bisa lebih gede dari yang gue datang tadi ya? Saya curiganya, anjrit, ini mata gue nambah lagi plus kali ya. Ini saya positif thinking mata karena saya masih ada kendala dengan penglihatan kan pada saat itu yang masih menggunakan tetes mata. Jadi pada saat tiang itu tinggi sekali, itu saya tiba-tiba dihampiri sama dua yang tadi pertama saya lihat, wanita yang baju putih panjang. Ya. Sama ular. Ya. Mereka di kanan dan kiri saya. Kalau orang yang memang nggak paham betul pasti masa. Tapi ini yang saya rasakan. Jadi saya tetap di sana dan terus saya melihat di belakang tiang luar pagoda, di belakang, jadi di pintu luar. Gimana ngomongnya? Ya kan ini pagar, ini area kita. Ya. Dia di luarnya. Di sana ya Mas, di ya, luar. Di sana area, luar. Ya. Pokoknya dia tidak melintasi pagar. Saya udah ngeliat pagar itu tinggi sekali. Ada makhluk yang jauh lebih tinggi. Dari pagarnya? Dari pagarnya. Dan pada saat itu yang saya lihat dia lagi ngejilat kayak orang habis selesai makan. Ngejilatin darah. Makhluknya warnanya apa Mas? Hitam. Hitam tinggi gede. Tinggi besar. Iya.
saya tidak bisa spesifikin bentuk rautnya, tapi yang saya hanya fokuskan bagaimana tangannya yang besar dengan darahnya. Saya lupa bentuk lidah, nggak merhatiin karena darah, gitu. Jadi pada saat itu saya tuh seperti gini, kenapa dia lebih gede dari tiang itu ya? Kenapa dia lebih gede dari tiang itu ya? Dan terus saya masih ingat, kenapa tim gue ninggalin gue, kok mereka nggak bisa berasa itu ada gue. Saya masih punya marah yang gini, oh kena lo sama gue ya semua ya. Kena lo sama gue semua ya. Berarti kan saya masih dalam keadaan yang saya sadar betul saya ditinggal. Nah pada saat itu Om, aku seperti gini, saya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa itu. Bener, saya nggak ada rasa takut. Yang kayak gitu-gitu Om, saya tuh nggak takut. Hidup saya tuh cuma takut sama ayam, tuh takut. Ayam hidup tuh saya takut. Beneran takut kalau saya sama ayam hidup. Ayamnya. Kalau yang kayak gitu saya nggak. Saya tuh cuma gini, kok bisa dia lebih tinggi dari pagernya? Dan saya terfokus tangan dan darah. Di makhluk yang tinggi gede, iya. Mas. Saya tidak mengerti bagaimana bahasanya, tapi yang saya rasakan dari dua kanan dan kiri pada saat di situ ya, yang dia sampaikan ya, lu masih ada nenek moyangnya, masih ada ininya yang selalu jaga, selalu ya ada di sebelah lo, tapi lu harus lihat itu. Nah itu kami tidak berkomunikasi. Saya tidak berani tengok kanan dan kiri, tapi kan ekor mata kita nih seperti ya tahu. Yes, dia ular yang begini, ini wanita yang begini. Saya nggak berani menatap wajahnya. Saya hanya ekor mata saya, rambut ya, dia rambut dengan jepitannya, putihnya masih berasa, warna putihnya berasa buat saya. Pokoknya situasi di saat mereka kanan dan kiri itu sejuk. Nyaman, di tempat Mas. Yang panas itu Mas, iya. Karena laut kan. Laut, dan memang daerah situ kan terkenal panasnya tinggi Mas. Mas, iya. Makanya saya bilang itu panasnya bukan main. Itu nggak tahu kenapa sejuk dan saya tenang gitu. Dan saya tenang. Nah pada saat itu abis saya ngelihat itu, terus saya masih menatap darah, terus saya ke flashback lagi, keinget lagi waktu saya masih bawa kantong plastik buat nenek saya kalau mau nyapu di kelenteng, ya bawain hio. Jadi saya lagi ngelihat saya waktu kecil di situ, sampai saya itu terakhir pulang karena ketika nenek saya lagi ngasih sesuatu plastik yang saya bawa ke dia, dia suruh saya pulang dengan bahasanya yang kayak, lu udah tahu kan sekarang, udah pokoknya lu sekarang lu pulang, ada gue di sini, udah gue di sini, gue mau kerja dulu, udah lu sana dulu, udah lu pulang, ya salam buat istri lu ya, salam buat cicit gue tuh ya, cantik gitu, ganteng, salam ya gitu. Ya kayak bukan nenek yang udah meninggal, padahal nenek saya itu meninggal, saya belum menikah kan. Jauh ya Mas? Jauh, saya masih SD. Masih sekolah kecil, masih kecil. Tapi situasinya ya kayak dekat. Dan tiba-tiba saya kebangun aja. Di mobil? Di mobil. Iya. Dan kebangunnya biasa aja kayak bangun tidur. Enggak ya, ini Mas. Enggak drama sinetron. Biasa aja gini. Kok pada saat itu saya di mobil tuh kayak saya capek sekali. Waktu bangun itu Mas? Iya. Sampai anak saya tuh, dia bangun, saya bangun tuh dia cuma gini dong. Ini lokasi berikutnya udah mana? Udah selesai ayah. Ayah nggak bangun tadi tidur. Ya udahlah mumpung ayah istirahat, Onyo nggak bangunin ayah gitu. Udah Onyo, ayah tidur aja, kan kita flight pagi gitu. Jadi
saya tuh capeknya tuh banget. Tapi padahal saya tidur. Sampai di hotel, saya tuh masih nggak habis pikir gini, apa ya maksud yang ada di sini? Adalah something, pasti Om Khao bisa lebih tembus ke dalamnya. Karena itu menjadi pengingatnya. Ketika saya pertama kali, dan itu saya thanks banget untuk Sarah Wijayanto ya. Dia orang yang saya bisa ajak komunikasi pada saat itu, saya telepon. Yang saya rasakan, saya gini kak kok gini ya, kak kok gini ya, itu yang saya selalu cerita ke dia. Jadi ada orang yang dibawa sama dia dan orang itu menyebutkan situasi yang saya rasakan. Berarti kejadiannya ketika Thalia umur 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti sekarang ya 4-5 tahun ini baru saya dikasih lihat. Semua yang diucapin sama dia itu benar-benar terjadi di beberapa tahun kemudian. Jadi saya cuma gini dong, oh God, ini serius nih gitu. Ini serius nih gitu. Di era, gimana sih? Saya tuh masih gini, hah? Ini serius nih gitu. Ketika saya lagi ada di situasi gitu, apa yang saya lakukan? Saya langsung bawa ke kehidupan saya yang metropolitan. Saya jalan ke Jalan Sudirman, melihat gedung-gedung tinggi. Saya ke mall yang lampunya terang-terang. Iya, ada, kan ada ya. Tapi saya melawan itu enggak. Ngalir aja Mas, ngikutin ya. Karena gimana sih kalau kita nggak bisa cerita sama orang yang paham betul tentang mereka itu ada, ya mereka itu mengganggu, mereka itu, ya lu akan dianggap aneh, dianggap ya tak bertuhan lah. Jadi ya agak sulit, jadi makanya saya lebih banyak, oh iya oke, ya banyakkan diem. Gitu. Ya, itu sebenarnya ini Mas, perjalanan spiritual tapi juga bisa astral projection. Jadi itu yang dimaksud adalah sukmanya yang ditinggal, yang tertinggal. Jadi sewaktu proses tidur itu sebenarnya boleh dibilang, maaf ya Mas ya, ini istilahnya setengah mati beneran gitu. Jadi koma kalau orang bilang. Jadi memang ada beberapa sistem di tubuh kita ini yang tidak berfungsi, tetapi otak dan jantung masih berjalan gitu. Namun bagian dari tubuh kita, halusnya kita, atau bisa ini korin kita ya, saudara kita, maksudnya isi kita gitu, itu yang tertinggal atau memang diminta untuk di situ dulu. Karena yang diceritakan ini pertama sangat detail, seolah-olah Mas Ruben pernah ada di situ, benar-benar ada di suatu tempat secara ini ya, raga ya. Kemudian detail kronologinya. Dan tadi ketika Mas Ruben bercerita ini, saya coba untuk menyelami, coba ikut flashback itu sebenarnya apa gitu Mas. Jadi penggambaran dari Gari Pagoda itu sendiri itu adalah naungan atau tempat untuk berlindung, di mana ada dua penjaga nih. Ada yang entitas yang tadi menggunakan baju serba putih, jadi putih tulang bersinar gitu putih. Kemudian ada entitas ular. Ularnya ini pun juga berwarna putih kehijauan sebenarnya Mas. Gitu, yang dia bisa berdiri tapi berdirinya itu seukuran manusia. Dan masih ada badannya itu di bawah gitu. Nah, gambaran yang terlihat di dalam itu kenapa lebih besar? Karena masuk ke dalam dimensi astral Mas. Jadi kita yang ada di situ dengan ukuran-ukuran yang berbeda dengan kondisi nyata. Jadi semisal ada ini ya, pintu yang kalau nyata ukurannya 2 meter, di situ bisa menjadi 4-5 meter. Jadi bisa 2-3 kali lipatnya. Nah, yang di luar itu siapa sebenarnya? Itu beberapa entitas-entitas yang selama ini mencoba untuk mengganggu, ataupun entitas-entitas yang apa ya Mas, maaf ya nanti kalau Mas tidak berkenan, beberapa entitas yang mengganggu dan menyelakai bahkan menyakiti. Namun ketika akan masuk itu sudah dilindungi oleh beberapa hal yang berasal dari leluhur, termasuk almarhumah ini
nenek. Jadi beliau ini sebelum dulu wafat itu sudah tahu cucunya ataupun keturunannya itu diberikan bekal apa. Nah, bekal yang dalam kresek itu ya yang di kanan kiri ini Mas sebenarnya. Jadi ini melindungi. Jadi ibarat kata entitas ini mau menggerogoti badannya Mas Ruben. Dan itu darahnya Mas itu tadi yang ini. Kalau penjagaannya nih masih tidak ada ataupun bisa tembus, mungkin akan merasakan satu penyakit non medis yang maaf ya Mas ya, itu bisa merenggut nyawanya Mas Ruben gitu. Tapi karena ada perlindungannya ini, yang seharusnya itu bisa 90%, ini hanya 40% gitu Mas. Jadi itu sudah ngambil. Jadi diberikan satu gambaran, satu perumpamaan itu tadi gitu. Karena spiritual ataupun magis ya, ilmu hitam itu akan tertahan ketika akan memasuki tempat yang walaupun sudah tidak aktif Mas, tapi dipergunakan untuk aktivitas kerohanian atau untuk agama. Jadi mental ataupun ada satu perlindungan benteng yang sangat tinggi atau pagar sangat tinggi, jadi dia hanya bisa di luar. Nah pas Mas Ruben tadi di luar, dialah yang menyelakai sebenarnya, sehingga membuat kondisi tubuh yang tidak enak, rasa sesak, rasa ingin muntah, mual. Tapi setelah merasakan sejuk itu berarti sudah di-cleaning, sudah dibersihkan. Dan ini sebenarnya tekanan Mas, ketika merasakan sesuatu yang enak di ini itu sebenarnya ada benturan satu energi antara energi negatif yang dikirimkan atau masuk dengan energi positif yang menjaga itu tadi. Kalau saya tafsirkan gitu Mas. Tapi ini bukan mimpi loh Mas. Ini masuk ke dalam perjalanan spiritual. Nah kan kemarin aku sempat masuk ICU tuh. Ya di ICU udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, pipis juga kan udah harus di tempat ya, nggak bisa ke kamar mandi. Kalau di ICU kan nggak bisa ya kayak kita di ruangan. Tapi pada saat saya di ICU nggak tahu kenapa saya tuh iseng, saya bilang saya minta tolong sama susnya, boleh nggak orang yang nungguin saya temenin saya di sini. Kan sebenarnya memang nggak boleh kan, tapi sampai nemenin saya ngobrol sampai saya tidur lagi sus. Kan sebenarnya tidak boleh ada obat yang sengaja dipancing buat tidur gitu. Ini nggak boleh karena besoknya saya ada tindakan lagi, pengecekan darah lagi karena puasa ini udah. Saya ngobrol sama orang saya. Kayak biasa aja ngobrol gini. Santai gitu. Santai kan cuman itu kan kabel. Ya udah kayak Robocop aja Om. Iya. Kabel. Ngobrol. Terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang nit. Putus Mas. Putus, kayak orang udah nggak ada. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan? Sebelah. Iya, saya ngelihat ada yang kanan kiri. Setahu saya nggak terlalu penuh katanya. Tapi yang lain-lain nggak berdekatan kok. Ya, saya pikir siapa nih? Waduh, dia meninggal. Tapi biasa aja kan. Kalau ICU kan kita orang bersiap kan. Iya dengar kabar atau apapun. Ya biasa aja. Maksudnya untung ada orang gue nih. Itu dokter jaga dan suster itu, mereka itu larinya malah ke tempat saya. Saya lagi ngobrol, dia kaget, saya kaget. Tapi dia ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi, ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Kenapa sus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dia benerin natnit. Saya cuma gini. Pencet-pencetnya. Dia pencet gini. Apalagi ini, gue masih bernyawa kan. Halo. Terus kata susnya nggak apa-apa Mas Ruben, sehat pasti ini. Pasti. Tapi kenapa di mesinnya saya udah nggak ada ya sus? Sampai saya gini, gue bangun gue nengok, masih ada gue masih ada. Kalau ketinggalan. Saya itu bingung karena bergegasnya mereka kan sigap ketika mendengar suara itu kan, dan itu kan sesuatu yang sensitif kan untuk di ruang ICU gitu. Jadi di situ pun saya sudah berserah gitu, karena ya kalau Tuhan kasih saya sembuh, pasti Tuhan kasih saya sembuh gitu. Jadi baik medis atau non medis, ya buat saya kalau di rumah sakit ketika saya melihat sesuatu yang sensitif sama aja gitu buat saya. Kalau di rumah sakit kan makin banyak kan yang lo lihat ya. Iya. Jadi buat saya samar dong. Ya kan? Iya. Buat saya samar. Nah itu yang saya bilang biasa aja.
Jadi ketika pas lagi tidur kan kita gini nih. Ada tidur yang kita paksa tidur kan. Itu bener-bener dia bersentuhan ke kita nggak bisa, tapi saya tetap melihat dia melintas. Sosok yang sama gitu. Buat saya setan rumah sakit kali ya. Gitu. Jadi saya bisa kontrol itu ketika di rumah sakit karena kan ya banyak lebih banyak kalau makhluk-makhluk itu kan lebih banyak kan gitu. Jadi makanya itu bisa saya kontrol. Cuman kalau hal-hal yang kayak begini itu kan darah gitu. Ya bingung juga. Saya tuh nggak pernah tahu HB-nya sekian, ini sekian. Jadi saya bilang medis. Dah medis. Tapi ada beberapa yang nggak medis, yang nggak bisa ceritain kan. Susah kan? Kita ngerununnya tuh susah. Nih, Om Hau, ini tangan aku nih. Nih, Om Hau pegang tangan aku. Kiri. Ini, beda nggak? Beda ya Mas? Maaf. Iya. Maaf ya Mas ya? Iya. Maaf ya Mas. Beda nggak? Ini kayak es ya Mas? Iya. Tuh. Normal. Nah. Maaf Mas, ininya. Tuh. Ini hatinya. Coba. Mas? Ada nyawanya ah. Iya ada Mas. Ada Mas, cuman lemah ya Mas, sing gini. Loh ini kencang. Iya Mas, beneran. Iya kan? Iya. Nih, tuh. Tangan saya. Kasih nih Mas. Tuh. Ini tangan kanan saya nih. Ya? Iya. Ini tangan kita. Iya. Saya pikir tadi pas salaman kena AC. Enggak. Mau saya di tempat panas pun Akan seperti itu. akan seperti itu. Ininya nadinya juga ini agak dalam banget Mas. Iya. Kalau yang ini ada normal. Jadi biasa kemarin itu saya masuk drop lagi. Iya. Ya drop karena hasil. Padahal saya lagi duduk di rumah, hasil baru keluar, dokter bilang masuk lagi. Harus masuk darah nih, darah lu sekian gini. Oke, ya masuk ke rumah sakit ya berserah diri, emang hasilnya udah jelek. Jadi berserah diri. Kayak gini. Hah? Dokter saya aja sampai bingung. Harusnya di HB lu sekian, lu harusnya black out. Saya nggak ada black out, Om. Malah gue di acara gue tuh masih jorok-jorokan pakai styrofoam di TV. Pasti jatuh-jatuhan. Sumpah. Sampai gue gini, gue mau coba. Abis gue jatuh, gue bangun lagi nggak nih ya? Biasa Mas. Biasa, malah tambah bangor. Biasanya malah ngerjain orang. Saya dikerjain balik. Nggak ada rasa. Jadi orang-orang yang memang enggak, lu mukanya beda. Lu ini. Itu yang mungkin saya sedikit akhirnya terganggu gitu. Hal-hal yang lain saya bisa kontrol diri. Tapi hal ini yang kadang-kadang aduh ya udah deh gitu. Banyak yang menawarkan sebenarnya Om Hau. Yang Ruben gini. Saya cuman bilang begini. Ya, kita masing-masing kan punya keyakinan Om Hau. Ya. Kita punya Tuhan. Kita berdoa ke Tuhan kita aja tidak bertatapan kan, tapi meminta, memohon, ya mengucap curhat dengan Sang Pencipta kan gitu. Jadi saya itu agak traumanya ketika baru mau nolong, tuh udah kamera, bingung, kelar enggak tuh sakit. Ini kagak, yang ada gue gimana dirasakan, masa kita ngomong enak, masa gue ngomong gak enak? Iya enakan, gak ada rasa. Mau ngomong gimana? Kita mau ngomong gitu nanti menyakiti dia, tambah musuh lagi, kesannya kita menjatuhkan. Tapi ya itu sejujur-jujurnya gitu. Makanya kalau saya itu cuman berpesan gini, udah beberapa orang yang saya temui itu dia punya waktu yang loyal datang ke saya gitu, menemui saya di Brownies. Kan lintasan saya itu masih ada lintasan umum ya, jadi orang masih bisa. Kan kalau beberapa stasiun TV lain udah nggak bisa tuh, kalau itu kan masih ada tuh. Jadi dia cuman ya fans yang bener-bener lover banget gitu. Jadi dia bilang dia datang dari jauh lah, luar pulau, dia hanya untuk ketemu saya.
saya itu karena udah sering setiap hari nih, ya ada aja ngasih botol. Air inilah, air ini. Saya dari diem, terima kasih sampai ngakak, air apa lagi? Ini air apa lagi? Air apa lagi? Ini air banyak banget, gue banyak air gitu. Ya, banyak banget. Gue harus baik minum air gitu, banyak banget gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketika di si air itu ada satu orang yang saya selalu ketika ketemu terima kasih ya, terima kasih. Saya itu menghindari berkelarutan untuk dia menerawang saya lebih jauh kan. Nanti sayanya kepikiran drop baper kan gitu. Nah dari situ saya akhirnya ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama Mas Ruben akan tahu and the bla 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 bla. Nah saya sempat stuck. Kira-kira udah 5 menit 10 menit saya bilang sama orang saya, coba cari orang tadi. Udah gak ada. Ya kayak udah pergi, jadi bukan makhluk. Bener Om. Aku tulis bener dari kalender. Dari hari H-nya itu ya Mas? Dari hari H-nya. Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu. Kan kita bisa, iya di handphone saya bisa, kita bisa set gitu kan. Dan bener. Jadi ada satu kejadian besar yang terjadi and the bla 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 gitu. Jadi ya maksudnya saya mendengar sendiri. Oh iya, oke. Ini oh dia. Tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Mau dia melakukan jahat buat saya cuma bilang berprasangka baik. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya, dia cuma mau nyawa lo ikut dia. Karena tugas yang diberikannya, dia harus bawa lo. Gitu. Kalau Om tanya saya ikhlas. Tapi jangan sentuh istri dan anak-anak saya. Gitu. Tapi kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan, masih dikasih itu ya Tuhan pasti yang punya kita semua. Ya, yang bisa menghandle itu dia semua. Jadi yang saya lakukan ini sekarang ini saya hanya bicara heart to heart dengan Tuhan yang saya rasakan. Saya takut, saya bilang saya takut. Saya sedih, saya bilang saya sedih. Jadi itu yang saya tembus gitu. Ungkapan hatinya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang suka ngomong di ini. Saya cuma ngomongin dong. Ya omongan lo bener, tapi maaf gue gak bisa ketemuin lo gitu. Maaf gue gak bisa ketemuin lo gitu. Ya bener gitu. Cuma kan kadang-kadang kan kalau kita tanggepin nanti ramenya kan panjang kan Om. Nanti tidak membuat saya lebih stabil seperti sekarang, tapi sayanya jadinya takutnya berpengaruh ke kesehatan kan. Jadi enggak. Gue sekarang happy life, gue selalu berprasangka baik sama setiap orang. Setiap ketemu orang ini dia baik, dia orang baik, gitu. Dia baik, dia punya maksud baik. Buat saya, dia pukul saya pun, saya tetap bilang dia orang baik. Dia ada maksud pukul saya itu pasti ada sesuatu, gitu. Jadi saya sudah bisa berdamai dengan situasi yang kayak begitu. Saya pingin selalu punya prasangka baik dengan siapapun. Gitu sih Om. Iya. Sabar ya Mas ya. Iya. Saya gitu. mendengarkannya ini. Seperti yang saya tahu ini beneran Iya Mas. tuh. Iya Mas. Gitu. Jadi mau di lapangan bola siang bolong ya begini. Dan saya gini, udahlah orang yang gak ada kaki, gak ada tangannya masih bisa bergerak, gue masih bisa. Yang ngerasain kan gue nggak ada bentuk yang warnanya dingin sama kayak lu dispenser kan warnanya merah sama biru gitu, nggak ada kan. Ya udahlah, gue santai. Saya cek apa takutnya stroke, nggak ada Mas, oke banget. Sehat Mas. Kolesterol oke, semuanya oke. Di usia mau masuk 40 ini saya baru ketemu satu penyakit lagi. Itu mah, saya baru punya mah.
orang-orang pernah bilang telat lo, gue mah dari zaman dulu gue punya mah, saya baru punya mah. Karena makan gak pernah sulit, saya duduk makan, apa makan, saya tuh orang gila makan. Jadi makan juga yang bukan yang sehat-sehat banget, tapi intinya adalah nggak suka yang kikil gitu, biasa aja. Sayur ya kalau pengen, ikan, pokoknya ngikutin kata hati. Dan buat saya ya selama gue masih bisa mau makan ya gue makan apa yang gue mau gitu, nggak ada apapun. Jadi kalau situasi yang kanan beda, kiri beda, ya wes lah ya, udah nggak paham gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau ketemu orang salaman saya lebih gini, saya takutnya di orang ini, kok tangan lo beda? Rame lagi, capek gitu. Ya, sehat-sehat ya Mas kalau yes, terima kasih. Kami ya. Nanti semoga biar bisa kita jalan-jalan, makan-makan nanti Mas. Amin. Banyak mungkin nanti biar tetap sehat dan terjaga. Ya, yang penting kasih umur yang panjang, amin. Kita bisa ketemu lagi. Amin. Untuk berikutnya, next projectnya mau kemana? Asik, siap. Ya, ini sangat luar biasa di tengah kesibukannya, siap, Mas Ruben bersedia untuk ngobrol bareng di sini. Yes. Dan luar biasa ini Mas Ruben. Sukses terus Pak Mas. Terima kasih Om Haus, sukses terus. Ya. Semoga nanti segera ketemu. Kita tutup sampai di sini dan tetap dukung channel kita semuanya dengan subscribe, nyalakan lonceng, tulis di kolom komentar yang positif tentunya, memberikan kritik, saran dan masukan, serta share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan jangan lupa like. Oke. Makasih Mas Ruben, sehat-sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.